Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih mengungkapkan harapannya saat tiba di Kompleks Istana Kepresidenan. Di antaranya Menteri Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Hukum, HAM, kemudian imigrasi dan pemasyarakatan tentu juga akan melakukan koordinasi terhadap lembaga-lembaga lain yang selama ini memang terkait dengan pembangunan hukum. Dan saya kira itu yang akan menjadi fokus tugas kami dan insya Allah kami akan laksanakan tugas itu dengan baik. Terkait lapas mungkin ada undangan atau? Ya? Terkait lapas. Nanti kan operasionalnya ditangani oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, sedangkan kami itu lebih banyak merupakan koordinasi, perumusan program, penajaman, pengawasan dan lain sebagainya. Pak Yusril berkantor di mana nanti, Pak? Sementara ini di kantor Kemenkumham di Jalan Rasuna Said. Untuk kementerian baru yang dibawa Bapak, pembagian kantornya bagaimana, Pak? Teknis sih sebenarnya sudah dipersiapkan oleh Kemenkumham, oleh Pak Supratman beberapa waktu yang lalu, dan hari ini akan mulai menempati kantor yang baru di Kumham itu. Jadi kan sebenarnya Dirjen Imigrasi, Dirjen Pemasyarakatan kan ada di sana sebenarnya, dan begitu juga HAM kan ada di sana juga. Jadi cuma sementara ini akan menempati gedung di bekas Kementerian Hukum dan HAM di Rasuna Said. Agar image koperasi ini tidak UMKM, kita perlu koperasi yang besar, yang solid, yang bisa mensejahterakan anggotanya. Pasti, gitu loh. Jadi koperasi ini, yang pasti kan gini, koperasi ini harus diberi branding. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi ini harus kita tingkatkan, gitu loh. Pak, modal apa sih Pak yang sekiranya Bapak kuat gini kan? Sebelumnya Bapak jadi Menkominfo nih, di kementerian baru. Modal apa nih yang Bapak yakin akan bisa menjalankan Menteri Koperasi selama 5 tahun ke depan? Modalnya adalah semangat dan optimisme bahwa koperasi ini bisa menjadi kekuatan ekonomi rakyat. Alhamdulillah pagi ini kita akan dilantik oleh Pak Presiden Prabowo setelah diumumkan tadi malam. Jadi insya Allah akan berlangsung pelantikannya jam 10. Jam 10? Ya. Ada sertifikat nggak nanti? Aku nggak ada ya Pak, karena kementerian baru ya? Ada. Wah, saya nggak kementerian baru, kementerian lama, Kemendes dan PDT. Ada, insya Allah sore. Sore berarti ya? Berarti menunggu wamen dulu dilantik baru? Iya, kita karena ada wamen, sebaiknya memang kita menunggu lengkap Pak Wamen hadir, Menteri juga hadir gitu. Ada info soal sidang kabinet pertama Pak? Kapan? Kalau infonya insya Allah besok, lusa katanya insya Allah. Tapi ya pada prinsipnya kami kapanpun siap untuk ikut arahan Pak Presiden. Kalau dari Pak Prabowo sendiri udah ada arahan khusus belum sih Pak? Untuk Pak Yandri sendiri dalam memimpin kabinet nanti? Iya, yang pasti kan saya kementerian yang sangat strategis, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pertama-tama kami di mana semua tentunya menyambut dengan sukacita terbentuknya kabinet atau pemerintahan baru yang mudah-mudahan bisa bekerja dengan baik, membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai target-target termasuk mewujudkan visi misi beliau yang telah ditetapkan selama ini. Dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini memang ini adalah sebuah pos atau portfolio yang baru. Artinya ada harapan besar dari Bapak Presiden agar pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, tentu tidak hanya di Jawa tapi di seluruh wilayah dari Sabang sampai Merauke, benar-benar bisa diwujudkan dengan lebih baik lagi ke depan. Ya Pak, dengan membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia ini, itu sudah artinya Bapak Presiden telah mewujudkan apa yang tertulis di dalam Astacita nomor 1, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, dan perdamaian. Dengan demikian, based on human right, jadi seluruh kebijakan
dalam sektor apapun itu pembangunan berbasis pada hak asasi manusia. Itulah yang sebenarnya yang Pak Prabowo, saya sebagai orang yang nanti akan melaksanakan kebijakan politik hak asasi manusia, maka pembangunan seperti kemarin saya sudah sampaikan bahwa arahan beliau adalah ya ke depan perekonomian pertumbuhan harus lebih tinggi lagi, dan kedua indeks-indeks terkait dengan kemiskinan Gini rasio terperbaiki, dan kemudian program-program yang terkait dengan lapangan pekerjaan, artinya investasi harus digenjot kembali sehingga padat karya bisa didorong. Posibilitas swasembada pangan? Swasembada pangan disiapkan, salah satunya kan kita sudah sedang mempersiapkan food estate, dan arahan beliau dalam 3-4 tahun ini bisa dilaksanakan sekaligus untuk swasembada energi, antara lain dengan penerapan biodiesel yang tentu kita kaji bisa sampai bio 100 dan demikian pula bioetanol. Pak, untuk